Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Cindy Pujilasari akan mempresentasikan proyek saya mengenai tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan AI dengan judul penerapan algoritma high climbing dan K-Nearset Nikeboards KNN dalam rekomendasi rumah kos. Nah, jadi latar belakang dari proyek saya ini adalah sering kali mahasiswa mengalami kesulitan dalam mencari rumah kos yang sesuai, baik dari segi lokasi maupun fasilitas. Nah, pencarian secara manual bisa sangat tidak efisien, apalagi jika informasi ketersediaan kos tidak terlalu akurat. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan berbasis kecerdasan buatan untuk mempermudah proses ini. Nah, jadi proyek ini memanfaatkan algoritma high climbing untuk menentukan kos terdekat dan KNN untuk memprediksi apakah kos tersebut masih tersedia. Nah, lanjut ke tujuan proyek. Nah, jadi tujuan proyek saya itu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu untuk menentukan nih kos terdekat dengan high climbing. Nah, jadi untuk menerapkan algoritma high climbing untuk mencari rumah kos terdekat dari kampus. Kemudian yang kedua itu untuk prediksi ketersediaan kos menggunakan KNN. Jadi menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi status ketersediaan kos berdasarkan fasilitasnya. Dan yang ketiga itu untuk menyediakan sistem rekomendasi berbasis AI yang efisien dan akurat. Jadi, menghadirkan solusi yang praktis berbasis AI yang digunakan langsung untuk membantu mahasiswa dalam memilih kos. Masuk ke algoritma high climbing. Nah, jadi algoritma high climbing adalah algoritma pencarian lokasi yang bekerja dengan cara memilih solusi yang lebih baik dari lingkungan terdekat. Nah, dalam konteks proyek ini, algoritma digunakan untuk menentukan rumah kos yang paling dekat dari kampus berdasarkan dari jarak. Nah, meskipun memiliki kelemahan seperti mudah terjebak di solusi lokasi terbaik. Nah, metode ini cepat dan cocok untuk permasalahan jarak dari kampus. Kemudian ke implementasi high climbing. Nah, jadi implementasi dilakukan dengan memulai dari satu rumah kos acak lalu mencari kos yang jaraknya lebih dekat. Nah, jadi proses berulang sampai tidak ditemukan kos yang lebih dekat lagi. Outputnya berupa daftar kos terdekat untuk mengatasi kekurangan algoritma pendekatan random restart juga dapat diterapkan. Kemudian kita masuk ke codingan saya di bagian yang high climbing. Kita masuk ke codingannya. Nah, jadi ini merupakan codingan saya di bagian climbingnya. Nah, jadi di sini terdapat fungsi mengimport pustaka yang digunakan. Jadi ada queue itu untuk digunakan untuk antrian prioritas pada USG. Kemudian ada matplotlib. Nah, ini nih digunakan untuk visual, graf, dan jalur. Nah, ada randomnya untuk memilih simpul awal acak pada high climbing. Kemudian ada linear segment color map. Nah, ini digunakan untuk pewarnaan jalur dengan gradasi. Kemudian ada NumPy, ini tidak digunakan eksplisitnya, tapi bisa untuk manipulasi data numerik yang diperlukan. Nah, kemudian terdapat graph data. Nah, jadi ada kampus 1,2 kos B, ada 2,5 kos E 1,8. Nah, jadi ini nih fungsinya itu untuk menyimpan struktur
mengatur graf berbobot sebagai resepsi hubungan antara lokasi kampus A sampai ke kampus G. Nah, jadi nilainya adalah jarak kilometer antara titik. Kemudian ada uniform cost search. Nah, jadi uniform cost search itu tujuannya itu untuk mencari rute dengan biaya atau jarak paling murah dan titik awal ke tujuan menggunakan algoritma USG, uniform cost search. Nah, di sini kan ada antrian queue, ada antrian titik path. Jadi antrian prioritas untuk menyimpan pasangan total biaya atau rute yang diinisialisasikan dari simpul awal. Nah, ada perulangan while, not, antrian, kemudian empty, biaya total, rute sama dengan antrian titik get, dan simpul sama dengan. Nah, ini nih untuk mengambil rute dengan total biaya terkecil dari antrian. Nah, untuk fungsi ini, if simple in visited ini untuk menghitung simpul yang sudah kita kunjungi. Kemudian untuk perulangan if yang selanjutnya, if simpul sama dengan tujuan, return biaya total rute itu jika tujuan tercapai kembali rute dan total biayanya berapa. Kemudian ada perulangan for tentang koma biaya in grab get simpul, if tentang not in visited, antrian titik path biaya ini fungsi untuk tambahan semua tentang yang belum dikunjungi ke antrian dengan total biaya baru. Kemudian terdapat fungsi high climbing search-nya yang mana ini nih untuk melakukan pencarian cost terdekat menggunakan algoritma high climbing yang mendekati solusi terbaik secara lokal. Nah, jadi ini kan ada best solution, search history, all percent. Nah, ini nih untuk menyimpan hasil terbaik dari catatan proses pencarian. Kemudian ada NX grep. Nah, ini nih ada fungsi card grep for visualization. Nah, ini nih untuk membuat graph network untuk keperluan visualisasi. Kemudian terdapat perulangan for at in rank. Nah, yang mana dia itu berfungsi untuk high climbing yang dilakukan beberapa kali. Jadi pertama itu kita melakukan start, kemudian berikutnya kita acak gitu. Jadi terus di sini ada ini part court dirt sama part church. Nah, ini hitung jarak awal dari inisiasi jalur. Nah, ada perulangan while, improve. Nah, yang mana perulangan while ini untuk integrasi ke tetangga yang paling terdekat. Jadi dia untuk nyari tetangga kos yang paling terdekat. Nah, ada if best solution in north It's best solution in north of Kunduz. Nah, ini nih simpan solusi terbaik dari percobaan. Kemudian ada visualisasinya. Ini ada fungsi visualisasi untuk menjelaskan US menampilkan jalur dan jarak. Kemudian ada ini kan visualisasinya. Nah, kita bisa lihat nih di bagian bentar. Nah, ini kan ada birds cost bentar ya guys, kita bakal
Nah, kemudian ini kan eh, ada print, uniform, concert. Nah, jadi di bagian ini untuk eh, yang bagian USG, jadi dia itu buat jalan akurat dan optimal, tapi lebih lebih lambat. Kalau high climbingnya itu untuk high climbingnya itu untuk lebih cepat, tapi bisa gagal menemukan solusi globalnya untuk terjebak ke global optimum. Nah, kemudian di sini setelah itu nanti akan ada outputnya. Kita coba run. Nah, jadi eh, gambar ini merupakan hasil visualisasi dari program pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Uniform Cost Search USG pada graf lokasi kos-kosan dari kampus. Jalur yang dicari adalah dari kampus melalui kos. Nah, jadi kayak kita dari kampus kita bisa jarak ke kos B, ke kos A, ke kos C, kan kelihatan nih jaraknya 1,2 kilometer gitu. Nah, jadi outputnya ini artinya output ini program itu menemukan bahwa jalur dengan jarak terpendek dari kampus ke kos yang paling jauh. Nah, melewati berarti kita pertama-tama itu dari kampus ke kos A itu jaraknya berapa, kemudian dari kos A ke kos C, dari kos dan seterusnya. Nah, lanjut untuk kita masuk ke bagian algoritma KNN point painting. Nah, jadi untuk algoritma KNN point painting ini lebih ke algoritma Knightboard digunakan untuk klasifikasi dalam proyek ini. Nah, jadi KNN itu memprediksi apakah kos tersedia atau tidak berdasarkan fitur seperti WiFi, AC, kamar mandi dalam, dan laundry. Cara kerjanya adalah membandingkan data kos baru dengan data historis, lalu menentukan voting berdasarkan tantangan terdekat. Nah, untuk implementasinya sendiri, jadi implementasi KNN ini, jadi data cost itu dikodekan dalam bentuk biner, lalu dihitung jarak menggunakan rumus Euclidean. Setelah itu diambil K tentang terdekat dan dipilih hasil voting mayoritas untuk menentukan ketersediaan. Nah, jadi output dari sistem berupa status prediksi dan dapat divisualisasikan dalam bentuk convolution matrix. Nah, untuk hasil dan evaluasinya, jadi proyek ini telah menggunakan dataset sederhana. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi prediksi yang cukup baik dari KNN maupun high climbing tadi dalam menentukan lokasi terdekat. Jadi visualisasi dapat membantu memahami hasil dengan lebih mudah. Nah, ini untuk contoh codingan saya di bagian yang KNN. Bentar. Di bagian KNN. Untuk di bagian KNN ini, yang pertama sama aja terdapat fungsi import num as np. Nah, ini nih numpy ini digunakan untuk yang tadi operasi array dan perhitungan matematika. Kalau untuk konturnya ini untuk menghitung frekuensi label tetangga yang digunakan saat voting. Kemudian ada convolution matrix itu uh, accuracy store matrix evaluasi model dari scanner. Nah, kemudian ada
uh, Matplotlib itu dan Sherborne untuk visualisasi konvolusi matriknya. Nah, jadi ini ada kelas KNN Clasper. Ini mendefinisikan klasifikasi KNN buatan sendiri tanpa library khusus. Nah, ada konstruktor def in, nah self 3K. Nah, jadi ini nih untuk menyimpan K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk voting. Nah, kalau fungsi fit-nya sendiri, ada fungsi fit ini merupakan untuk menyimpan data training dari fitur dan label. Kalau kan ini ada X-train. X-train itu berarti data fitur fasilitas call. Kalau Y-train itu label atau tersedia sama dengan Y sama 1 atau tidak tersedia sama dengan 0. Kemudian kalau untuk fungsi predictive, nah ini kan ada fungsinya. Ini nih kalau untuk X, tunggu, save X, extend. Nah, jadi dia itu untuk memprediksi seluruh data dalam externnya. Kemudian ada prediktifnya, predictive ya, menggunakan fungsi bantuan predictive untuk memproses setiap barisnya. Kemudian ini ada untuk fungsi prediksi atau prediksi satu data. Nah, jadi pertama-tama itu kita akan menghitung Euclidean ke semua data training untuk jaraknya diambil dari K, tentang K itu tetangga terdekat, kemudian ambil label dari tetangga, kemudian melakukan voting mayoritas, dan yang terakhir return hasil voting sebagai prediksi. Nah, di sini juga ada fungsi dari Euclidean distance. Nah, jadi dia itu untuk menghitung jarak Euclidean antar dua vektor fitur. Rumusnya sendiri itu ada akar dari X1 1 dikurang X2 1 pangkat 2 ditambah X1 2 dikurang X2 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ada evaluate. Nah, ini jadi fungsi ini untuk fungsi yang ini nih untuk mengevaluasi nih hasil prediksi menggunakan akurasi dari convolution matrix. Nah, jadi untuk digunakannya untuk menilai seberapa akurat model untuk memprediksi. Kemudian terdapat data training dan testingnya. Jadi data training dan testing ini ada data terdiri dari 4 fitur, yaitu WiFi, AC, kamar mandi dalam, dan laundry. Nah, jadi nilai 1 itu adalah fasilitas ada, 0 itu tidak ada. Nah, label 1 itu tersedia dan 0 itu tidak tersedia. Kemudian masuk ke training prediksi. Nah, di training prediksi ini ada KNN sama dengan ini nih. Jadi di sini nih ada untuk membuat model untuk membuat objek dari KNN-nya. Kemudian untuk melatih atau memprediksi data tes dan evaluasi model. Nah, kemudian ada untuk menampilkan hasil. Nah, jadi yang terakhir tuh yang ini kan untuk menampilkan hasil ada ke perulangan for I sama dengan X in inverted extents. Nah, jadi dia tuh untuk menampilkan hasil prediksi untuk masing-masing cost test. Jadi costnya 9 sampai 11. Nah, ini ada visualisasi konvolusi matriks. Nah, yang mana dia tuh untuk membuat heat map dari convolution matrix untuk memudahkan interaksi hasil evaluasi.
Kemudian ada contoh dari prediksi cost baru yang mana di sini nanti dia tuh memprediksi cost baru berdasarkan fasilitasnya. Jadi nanti kalau cost baru satu sama dengan semua fasilitas, terus nanti diprediksi tersedia atau tidak tersedianya. Kemudian untuk cost 2 barunya tidak punya fasilitas dan diprediksi tidak tersedia. Nah, jadi program ini menggunakan algoritma KNN buatan sendiri untuk memprediksi apakah sebuah kos itu tersedia atau tidak berdasarkan 4 fitur fasilitasnya. Nah, dengan K sama dengan 3, model itu menentukan prediksi dengan membandingkan kos baru terdapat 3 kos terdekat di training. Nah, jadi kita nanti bisa memilih hasil berdasarkan voting mayoritas dan evaluasi ditampilkan dalam bentuk akurat dan confusion matrix. Jadi masuk lagi ke PPT saya. Untuk manfaat sendiri dari uh, manfaat sendiri dari project saya ini yang saya buat ini project saya ini bisa memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa dalam mencari rumah atau kos yang strategis dan sesuai kebutuhan. Nah, jadi dengan sistem rekomendasi berbasis AI ini, pencarian menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, proyek ini juga menunjukkan bagaimana konsep AI sederhana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebagai mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai materi tugas akhir kali ini. Nah, sebagai penutupnya, proyek ini kan membuktikan bahwa dua algoritma AI yaitu HackCamling dan KNN itu tuh dapat membantu menyelesaikan permasalahan nyata secara efisien. Harapannya sistem ini bisa seperti dikembangkan lebih lanjut dan diintegrasikan dalam aplikasi pencarian kos di masa depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.